Di belakang saya ada satu jembatan yang menarik. Ini adalah jembatan tertua yang ada di Indonesia. Halo, ketemu lagi bersama saya Lino, turis guide dari Jakarta. Kali ini kita tetap masih berada di Kota Tua, tapi memang ada di sisi sebelah kanan daripada Kota Tua. Di belakang saya bisa dilihat bahwa ini adalah kalinya besar. Ya, ini dibuat dulu oleh orang-orang Cina, di mana ketika itu kapal-kapal dari pelabuhan Sunda Kelapa bisa masuk membawa material untuk membangun kota baru di luar daripada benteng Batavia. Jadi ukuran kalinya yang benar ukurannya seperti ini. Mereka masuk kapal-kapal dari utara, mereka masuk sampai ke tengah kota Jakarta untuk menuju ke Batavia baru. Oke, so di sini di samping daripada kali besar tadi, di West Bank, ya, di samping daripada West Bank ini, kawasan ini adalah dulunya di Batavia adalah salah satu kota yang penuh dikelilingi oleh bank-bank internasional. Ya, teman-teman bisa lihat kalau di pojok sebelah kanan itu yang atasnya merah itu dulunya Standard Chartered. Kemudian berikutnya yang ada patung singanya itu adalah Bank of China. Kalau di belakang saya ini yang warnanya merah namanya Toko Merah. Toko Merah juga merupakan salah satu bangunan bersejarah, di mana dulunya merupakan rumah daripada salah satu gubernur jenderal Belanda yang bernama Baron van Imhoff. Beliau juga adalah salah satu pendiri atau penggagas untuk dibuatnya Kebun Raya Bogor. Hai, di belakang saya ada lagi satu jembatan yang menarik. Menurut cerita, ini adalah jembatan yang tertua yang ada di Jakarta atau di Batavia. Jembatan ini dibangun sekitar tahun 1628 oleh orang-orang Belanda. Pada awalnya jembatan ini dipanggil dengan nama Engelsburg atau jembatan Inggris, karena di dekat jembatan ini dulu ada tempat atau kubu bagi pasukan-pasukan Inggris. Kemudian jembatan ini pada awalnya terbuka, bisa dibuka. Ya, jadi ketika tadi saya sampaikan kapal-kapal mau masuk ke Batavia dulu, jembatan bisa terbuka. Tapi jembatan ini tidak dipakai lagi ketika tahun 1800-an Belanda mulai membuat rel kereta api pada waktu itu. Dan oleh orang Indonesia dipanggil jembatan ini kemudian dengan nama Jembatan Pasar Ayam. Karena di samping jembatan dulu ada pasar ayam, ayam untuk aduan. Akhirnya oleh orang Belanda dipanggillah jembatan ini dengan jembatan daripada Queen Juliana, Queen dari kerajaan Nederland. Sekarang ini juga masih merupakan jembatan tidak digunakan lagi, tapi kita panggil dengan nama Jembatan Kota Intan. Yuk kita lanjut lihat tempat berikutnya. Halo teman-teman, kembali lagi masih bersama saya Lino di YouTube channel saya, ya, Jakarta Tourist Guide. Sekarang kita berada di Museum Wayang. Museum Wayang ini adalah merupakan salah satu museum atau gedung yang tertua yang ada di daerah Kota Tua atau Old Batavia, Jakarta. Teman-teman, Museum Wayang ini dulu ketika dibuat kegunaannya adalah sebagai gereja. Ya, dulu namanya adalah The Oud Hollandse Kerk. Ya, tapi sekarang setelah tahun 1975 di masa era Gubernur Pak Ali Sadikin, gedung ini, museum ini dipergunakan sebagai museum. Nah, koleksinya banyak, kita akan lihat koleksi di sini. Di sini juga di museum ini setiap hari Minggu mereka ada pertunjukan wayang dengan dalamnya live show. Nah, sekarang kita ada di halaman belakang daripada museum wayang. Seperti saya sampaikan tadi bahwa di mana gedung ini dulunya dipakai sebagai gereja oleh orang-orang Belanda. Ya, jadi di halaman belakang ini seperti kebanyakan gereja tua dipakai
digunakan sebagai kuburan atau taman pahlawan. Ya, salah satu orang terkenal, bisa dilihat namanya ada di belakang saya. Ya, namanya adalah Yan Tersebut. Beliau adalah Gubernur Jenderal VOC yang pertama yang ada di Batavia. Teman-teman, taman kuburan ini ya, ini hanya merupakan memorial park di mana jenazahnya sendiri dari Batavia ya, karena sudah terlalu padat dipindahkan ke bagian selatan. Ada beberapa yang dipindahkan ke Museum Prasasti, tapi untuk rangkanya ya semua sudah dibawa pulang ke negeri Belanda. Nah, teman-teman, museum ini terbagi atas 2 lantai. Jadi koleksi yang bisa kita lihat di sini selain daripada wayang kulit ya, wayang kulit di sini kita bisa lihat juga ada wayang golek atau wayang kayu ya, wayang 3 dimensi. Nanti di atas juga kita bisa melihat ada topeng-topeng yang dipergunakan dalam pertunjukan wayang orang. Nah, di atas juga teman-teman kita bisa akan melihat beberapa koleksi wayang ya dari berbagai negara, berbagai negara termasuk dari Asia maupun dari Eropa. Nah, teman-teman bisa lihat ya bahwa wayang di Indonesia juga mempunyai filosofinya sendiri. Nggak sembarang orang ataupun nggak semua orang ngerti wayang secara detail. Kalau cerita kita bisa baca, akan tetapi teman-teman bisa lihat di sini bahwa semua detail daripada suatu wayang itu punya nama-nama sendiri. Ini yang saya bilang begitu unik, dan ini merupakan suatu kebanggaan buat kita orang Indonesia bahwa kita punya tradisi dan budaya wayang. Nah, ini salah satu koleksi daripada museum wayang ya. Ini adalah patung atau wayang Gatot Kaca. Teman-teman bisa lihat detail daripada wayang kulit Indonesia tuh keren banget. Detailnya ya, dari rambut, badannya ini semua terbuat daripada kulit ya, daripada kulit, makanya dibilang wayang kulit. Dan untuk penyanggahnya ini dibuat dari tanduk kerbau, termasuk untuk sambungannya juga terbuat daripada tanduk kerbau. Wah teman-teman, hari ini luar biasa. Kunjungan ke Kota Tua diundang oleh Museum Wayang yang akan merayakan ulang tahunnya di bulan Agustus nanti yang ke-45 tahun. Hari ini undangannya wawancara antara saya sebagai Ketua HPI Jakarta, juga ada Papi Alex sebagai Ketua IPMI Ikatan Pemandu Museum Indonesia, dan juga lokal guide daripada Museum Wayang Mbak Novia. Harapan dan doa kami Museum Wayang semakin sukses dan semakin dicintai oleh banyak pengunjung. Salam museum di hatiku. Ya, penjaranya nggak besar, seperti ini, tapi ini bisa menampung 20-30 orang.